Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, kawasan Sekumpul di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu destinasi religi di Indonesia. Dan setiap bulannya, kawasan ini dikunjungi oleh ratusan ribu wisatawan yang ingin berziarah. Dan demi meningkatkan kenyamanan berziarah, Kementerian PUPR tentunya melalui Balai Prasarana ini melakukan permukiman wilayah Kalimantan Selatan untuk melakukan penataan kawasan Sekumpul. Lantas seperti apa yang dimaksudkan dengan kawasan Sekumpul tersebut? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Ibu Ana Rosida Santi selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bilkis. Baik, di awal tadi saya sudah menyinggung mengenai kawasan Sekumpul. Dapat dijelaskan dulu Bu kepada masyarakat, kepada pemirsa ini seperti apa sih gambaran dari kawasan Sekumpul ini, dan dikabarkan memang pembangunan dari tahapan kawasan Sekumpul ini terbagi menjadi 3 tahap. Dan sejak kapan kawasan Sekumpul ini sudah mulai dilakukan Bu Ana? Terima kasih Mbak. Jadi untuk pembangunan atau yang lebih dikenalnya dengan penataan kawasan strategis Sekumpul itu memang direncanakan dilaksanakan dalam 3 tahap atau dikenal dengan 3 segmen. Untuk segmen segmen pertama itu dilaksanakan 2021 melalui pendanaan dari Kementerian PUPR yang dilaksanakan pihak Balai Prasarana Permukiman Kalimantan Selatan. Saat ini untuk segmen 1 itu telah selesai dilaksanakan dan telah diserah terima operasionalkan kepada pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara untuk segmen 2 dan segmen 3 itu direncanakan akan dilaksanakan sekaligus dalam 1 tahap atau kita kenal dengan sebutan Sekumpul Lanjutan. Nah, yaitu dimulai dari jembatan irigasi Sekumpul sampai dengan Sekumpul ujung. Nah, target penataan Sekumpul Lanjutan ini dapat dirampungkan pada tahun 2023 melalui pendanaan APBN. Demikian, Mbak. Baik, ini untuk tahapan kawasan Sekumpul dibagi ke dalam 3 tahap dan akan ditargetkan selesai pada tahun 2023, begitu Ibu? Betul sekali. Jadi itu akan diselesaikan di tahun 2023. Jadi untuk segmen 2 dan segmen 3 itu akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Baik, untuk segmen 2 dan segmen ketiga yang akan dirampungkan pada tahun 2023, apa saja Bu yang akan segera diselesaikan? Apakah mengenai infrastrukturnya atau fasilitas lainnya? Tahap apa yang akan dilanjutkan? Untuk segmen 2 dan segmen 3 itu, Mbak, kita tetap akan melanjutkan rancangan atau desain seperti segmen pertama. Jadi kita akan memindahkan seluruh utilitas yang berada di atasnya itu akan dipindah ke jaringan bawah tanah. Kemudian juga kita akan melakukan penataan drainase. Karena untuk segmen 2 dan segmen 3 itu lebih complicated, Mbak. Jadi wilayahnya complicated, di situ terjadi beberapa genangan atau ketika hujan turun itu ada genangan-genangan. Itu yang coba kita selesaikan. Jadi menyelesaikan genangan yang ada di sana, kemudian juga terkait dengan penataan kawasan lanjutannya. Seperti itu, Mbak. Baik, kemudian tadi di awal juga sempat disinggung bahwa pembangunan kawasan Sekumpul ini dengan menggunakan APBN. Nah, apakah memang bagaimana penggunaan dana APBN atau APBD yang digunakan untuk pembangunan kawasan Sekumpul ini, Bu? Kalau untuk kontribusi dari pemerintah daerah, Mbak, untuk Sekumpul 1 itu pemerintah daerah ada menganggarkan untuk biaya operasional. Jadi untuk perawatan yang Sekumpul 1 itu pemerintah daerah ada menganggarkan di tahun 2023 melalui bidang PRP. Kemudian juga pemerintah daerah juga itu ada melaksanakan, Mbak, updating terkait dengan sertifikasi tanah masyarakat yang kemarin terkena pelebaran atau terkena pemotongan akibat dari penataan itu. Jadi kita melakukan updating sertifikat masyarakat. Baik, kemudian adakah peran dari Pemda Kabupaten Banjar ini selain memberikan dana APBD, dukungan tentunya, dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam penataan kawasan Sekumpul ini, Bu? Seperti apa lebih jelasnya? Jadi untuk pemerintah daerah sendiri, Mbak, itu mengambil peran yang cukup penting, Mbak, di penataan Sekumpul khususnya.
Jadi pemerintah daerah telah menetapkan dari aspek legalnya berupa ditetapkannya Perda RT RW Kabupaten Banjar nomor 4 2021 yang menetapkan kawasan Sekumpul itu menjadi kawasan sosial budaya yang strategis seperti itu. Kemudian juga untuk Sekumpul satu ini pemerintah daerah juga aktif melaksanakan sosialisasi, fokus group discussion atau FGD. Kemudian juga pemerintah daerah melaksanakan lanjutan Mbak ya. Untuk lanjutan ini pemerintah daerah berkontribusi aktif dalam hal penetapan dokumen UKL UPL-nya Mbak. UKL UPL, kemudian juga kita sedang menyelesaikan detail engineering design terkait dengan Sekumpul lanjutan dan pengumpulan bukti dukung terhadap kepemilikan tanah yang saat ini telah mencapai 60% yang sudah kami kumpulkan untuk Sekumpul lanjutan. Jadi adapun kelengkapan dan syarat-syarat itu merupakan readiness kriteria dari penataan Sekumpul lanjutan yang nantinya akan kami ajukan melalui pendanaan APBN, Mbak. Jadi diperkirakan untuk Sekumpul lanjutan ini kita memerlukan biaya kurang lebih 100 miliar dan itu harapan kami dapat disokong melalui pendanaan APBN. Demikian, Mbak. Baik, kemudian dalam proses pembangunan kawasan Sekumpul ini dan air santri, pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh PUPR kepada masyarakat yang terdampak penataan ini, Bu? Jadi tadi seperti disebutkan bahwa PUPR, pemerintah daerah melalui PUPR itu bekerja sama dengan SKPD-SKPD lain, kita serta aparat kelurahan dan aparat desa, kita berkontribusi aktif, saling bersinergi, bahu-membahu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya penataan kawasan, baik penataan kawasan di Sekumpul maupun kawasan air santri. Nah, untuk kemudian juga kami mendapat dukungan juga dari semua pihak, termasuk guru-guru, alim ulama yang turut aktif memberikan andil bagi lancarnya pelaksanaan kegiatan penataan Sekumpul dan air santri di Kabupaten Banjar. Seperti itu, Mbak. Baik, dukungan terus diberikan oleh masyarakat, kemudian juga pemerintah daerah bekerja sama dengan PUPR dan juga pemerintah lainnya untuk berkontribusi aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima begitu ya Bu. Kemudian boleh digambarkan kepada masyarakat fasilitas seperti apa saja yang akan dibangun baik di kawasan air santri maupun nanti di kawasan Sekumpul itu sendiri. Baik, kawasan air santri itu berjarak 2 km Mbak dari kawasan Sekumpul dan kedua-duanya ini memang ditetapkan menjadi kawasan strategis sosial budaya seperti itu, di mana untuk Martapura ini kan memang dikenal sebagai kawasan religius. Jadi untuk kedua kawasan tersebut itu dampak terhadap kawasan religiusnya ini cukup kuat ya Mbak. Kalau untuk di penataan kawasan Sekumpul tadi karena kita kenal di sana ada makam Abah Guru kita. Kemudian yang untuk penataan kawasan air santri, kenapa itu dinamakan air santri? Karena dia berada di bantaran sungai. Jadi sungai 50% dari wilayah Kabupaten Banjar ini penduduknya berdomisili di sungai. Itu kenapa dinamakannya air santri. Jadi air itu lahan rawa untuk perbaikan kualitas lingkungan. Kemudian santri itu karena Martapura ini dikenal sebagai kota santri seperti itu. Jadi itu dulu yang untuk konsep air santri. Kemudian kalau terkait dengan penataan Sekumpul, kalau di penataan Sekumpul kita lebih menurunkan penataan utilitas sehingga itu menjadi lebih baik dan lebih tertata, itu menanam ke jaringan bawah tanah. Kemudian juga kita menata drainase untuk di wilayah kawasan Sekumpul. Sementara kalau untuk kawasan air santri itu lebih ke penataan kota, kemudian lebih ke arah pola hidup bersih dan sehat. Jadi lebih kepada penataan kumuhnya. Dimana kalau untuk pembangunan air santri kita menggunakan pola DDUB. Jadi itu ada sharing pendanaan baik dari Bank Dunia, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Kalsel dan juga ada kontribusi dari pemerintah Kabupaten Banjar.
di mana kalau untuk pembangunan prasarana yang dibangun oleh Balai Prasarana Wilayah itu ada siring, dermaga, kemudian ada spal komunal, kemudian ada tapping PDAM, paving block, penataan wilayahnya. Sementara kontribusi pemerintah daerah melalui PUPR itu ada di pembangunan bilik bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai bilik WC, termasuk menyambungkan sambungan rumah dari air limbah itu. Kemudian juga PUPRP di sini berkontribusi aktif terhadap pemasangan sambungan rumah air bersihnya. Jadi ada PDAM yang dibantu disambungkan oleh PUPRP. Kemudian kontribusi dari Dinas Perkim atau Permukiman dan Lingkungan Hidup itu adalah terkait dengan penataan taman dan penghijauan di lokasi air santri. Jadi semua pihak di sini berkontribusi aktif, terlibat, saling bahu-membahu dan bersinergi di dalam penataan kawasan, baik itu kawasan Sekumpul maupun kawasan air santri. Baik, kawasan Sekumpul dan air santri ini menjadi atensi dari PUPR, juga tadi bisa mengatasi untuk membenahi drainase begitu ya Bu, kemudian juga bisa mengatasi banjir, dan juga apakah memang ini nantinya kawasan ini akan dapat menahan atau mengatasi banjir Bu, demikian, ataukah juga bisa meningkatkan kebutuhan air bersih begitu Bu nantinya? Iya Mbak, jadi ini adalah satu kawasan terintegrasi sebenarnya Mbak lah. Jadi kalau untuk banjir sebenarnya ini ada genangan Mbak. Ketika air hujan yang turun dalam intensitas yang tinggi, di situ akan terjadi genangan, khususnya pada segmen 2 dan segmen 3. Nah, itulah kenapa kita penting sekali menata bagaimana di sana drainase dapat berfungsi secara optimal. Kemudian sebagai bahan informasi juga Mbak, karena ada komitmen yang begitu kuat dari pemerintah Kabupaten Banjar, maka direncanakan bahwa untuk pintu gerbang dari Sekumpul ini ada yang dinamakan dengan koridor 4, Mbak. Jadi koridor 4 itu dimulai dari jembatan batas kota sampai dengan simpang 4 Sekumpul. Nah, itu yang akan ditata melalui pendanaan dari APBD, Mbak. Harapannya nanti ketika orang akan memasuki wilayah Sekumpul, mereka akan disambut secara baik melalui pintu gerbang. Jadi di Martapura. Jadi mulai dari jembatan kembar itu wisatawan yang datang sudah merasakan atmosfer kota santri di kota Martapura. Baik, penataan dilakukan secara optimal, komitmen dari pemerintah terus dilakukan, dan harapannya wilayah Sekumpul ini akan disambut baik melalui pintu gerbang Martapura tersebut, dan tentunya ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Banjar, Kota Martapura. Terima kasih banyak Ibu Ana Rosida selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar yang telah bergabung bersama kami dalam tema Wajah Baru Kawasan Religi Sekumpul dan Air Santri. Terima kasih banyak Ibu Ana, salam sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.